Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pakarusa, salam pencak silat Indonesia. Oke, dulur-dulur sama, kembali lagi dengan saya tetap di Arfan Channel. Oke, pada kesempatan kali ini dulur-dulur semua, saya akan mencoba membahas ini suatu hal yang menarik saya untuk membahasnya. Apakah itu? Ya, sebelum lanjut, seperti biasa, bagi dulur-dulur semua yang baru saja nonton video kali ini dan belum subscribe Arfan Channel, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu. Karena dengan klik tombol subscribe berarti dulur-dulur semua mendukung channel ini agar tetap terus berkarya dan membagikan seputar pencak silat. Oke, seperti itu. Jadi, langsung saja klik tombol subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya. Oke, dulur? Mantap. Oke, lanjut. Apa sih yang akan saya bahas pada kali ini? Ya, pada kali ini saya akan membahas ini tidak jauh dengan konten saya yang kemarin mengenai kegiatan dari dulur-dulur Pakarusa yang ada di Surabaya, yaitu aksi menuntut keadilan di depan Polrestabes Surabaya terkait kasus pengeroyokan dari dulur Pakarusa sehingga mengakibatkan korban nyawa. Seperti itu, dulur ya. Sudah jelas ya? Oke, lanjut. Tapi di sini yang akan saya bahas yaitu ada 2 poin. Yang pertama, saya akan mencoba menanggapi beberapa konten kreator dari dulur-dulur PSHT terhadap kegiatan aksi yang dilakukan oleh dulur-dulur Pakarusa. Yang kedua, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang permasalahan yang terjadi di Lamongan dan sekitarnya itu. Oke, dulur-dulur semua ya. Dan sebelumnya saya mengucapkan kepada semuanya untuk menonton video pada kali ini dengan full, dan juga mohon cermati isi videonya, simak videonya baik-baik, jangan sampai salah paham atau salah persepsi seperti itu. Ya, saya akan mencoba menanggapi beberapa video yang sudah diunggah oleh dulur-dulur dari PSHT atau konten kreator yang kebetulan warga PSHT terkait aksi dari dulur-dulur Pakarusa di Surabaya seperti itu. Nah, di sini ya, saya sebagai konten kreator juga dan kebetulan anggota dari Pakarusa. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dulur-dulur kreator dari warga PSHT yang sudah nih mengingatkan akan bahayanya COVID-19 ataupun peraturan-peraturan. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mengingatkan dan juga sudah memberikan perhatian terhadap dulur-dulur Pakarusa. Dan juga saya juga bisa mengartikan berarti banyak dulur-dulur dari PSHT ya, salah satunya contohnya konten kreatornya dulur-dulur PSHT itu memberikan arti bahwasanya kejadian ini ataupun kasus ini harus benar-benar diselesaikan, makanya supaya tidak ada kumpul-kumpul lagi. Oleh karena itu permasalahan ini harus benar-benar diselesaikan. Jadi saya di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada dulur saya dari konten kreator PSHT. Ada beberapa yang sudah mengupload terkait itu, ya saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah perhatian terhadap kami dan juga sudah mengingatkan seperti itu. Oke, lanjut. Yang selanjutnya yaitu saya di sini juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan ataupun sikap dari dulur-dulur Pakarusa saat aksi tersebut yang menyakiti ataupun kurang enak terhadap dulur-dulur PSHT seperti itu. Ya, saya di sini ya saya minimal atas nama pribadi dan juga kebetulan warga Pakarusa, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya seperti itu. Dan selanjutnya dulur-dulur konten kreator dari warga PSHT juga menyebutkan bahwa ya kalau bisa ya jangan kumpul-kumpul karena waktunya ini kan ya. Dan juga kenapa kok setingkat pimpinan cabang menginstruksikan untuk kita
mengumpulkan massa dan menyampaikan aspirasinya di depan Polrestabes seperti itu. Ya di sini kita marilah coba jangan hanya memandang dalam satu sisi saja. Uang saja itu ada dua sisi ya. Kita harus bisa menilai sesuatu dari beberapa sisi. Nah, salah satunya kenapa sampai ketua cabang ataupun pengurus cabang kok menginstruksikan untuk pengumpulan massa. Ya, perlu diketahui dulur-dulur semua ya, bahwasanya berarti pengurus ini merasa ada yang kurang pas terkait kasus ini, maka itu keadilan harus ditegakkan setegak-tegaknya. Nah, ini pesan yang harus kita cermati juga terkait kenapa kok sampai itu. Nah, seperti itu terus semua ya. Dan kalau saya melihat di kolom komentarnya saya maupun konten kreator dari dulur PSHT, itu komentarnya luar biasa. Ya, saya sedikit menanggapi juga terkait komentar tersebut. Itu saling serang, saling menyalahkan. Wah, kenapa Pak Kerusa gini. Kenapa ke setingkat ketua cabang seperti ini gini. Wah, seperti itu ya. Di sini gini dulur-dulur semua ya. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Ya, seperti itu dulur-dulur semua ya. Dan di sini saya juga sudah meminta maaf apabila ada oknum dari dulur Pagar Nusa. Ya, ini oknum dulur Pagar Nusa ya, bukan Pagar Nusanya, seperti itu. Karena kalau Pagar Nusanya luas, kalau oknumnya ya cuma beberapa orang saja. Oknum Pagar Nusanya kok kurang baik ataupun menyinggung perasaan dari dulur-dulur PSHT, ya saya mencoba memohon maaf. Insya Allah semuanya juga pernah melakukan kesalahan. Begitu pula dari dulur-dulur PSHT. Nah, kalau saya melihat di kolom komentar itu, ini jadi bahan pembahasan yang sangat menarik dulur-dulur ya. Saling serang, di kolom komentar ngeri gitu kalau saya bacanya. Gini ya, mari kita sudahilah. Jangan mudah saling menyalahkan, saling mengungkapkan kesalahan dari orang lain. Kalau saya juga mau dulur-dulur ya, saya juga kalau nggak mikir, saya juga bisa membuat narasi yang melawan juga, membela kenapa Pagar Nusa juga kumpul-kumpul di sana. Sedangkan ya jenengan juga pernah di kasus kemarin ataupun kasus yang lainnya ya banyak sekali. Tapi saya nggak mau. Jadi intinya di sini mari kita saling merabah dirinya. Istilahnya kita saling introspeksi lah. Kita akui kesalahan kita masing-masing tanpa harus menyalahkan orang lain, seperti itu. Jadi kita ya saling merasa salah lah. Ayo kita saling merasa salah, jangan merasa paling benar ketika ada dulur kita meskipun dari organisasi yang lain melakukan kesalahan. Mari kita ingatkan dengan yang baik, jangan permasalahan itu dijadikan alat sebagai menjatuhkan, menyebar kebencian, membuat lagi kerusuhan. Janganlah. Oke dulur-dulur ya, mari kita saling introspeksi diri. Dan intinya mari kita jangan saling menyalahkan, jangan saling menebar kebencian. Mari kita selesaikan permasalahan-permasalahan ini sesuai dengan koridornya, seperti itu. Oke dulur-dulur ya. Oke, insya Allah saya sudah cukup untuk menanggapi beberapa konten kreator dari dulur-dulur PSHT yang menanggapi terkait permasalahan ataupun aksi yang dilakukan di Surabaya kemarin. Ya, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena sudah perhatian dan juga ingin juga kasus ini segera selesai, seperti itu. Dan saya juga memohon maaf apabila ada oknum dari dulur-dulur Pagar Nusa yang kurang baik sikapnya ataupun perkataan dan lain sebagainya, seperti itu ya. Mohon dimaafkan dulur-dulur semua, kita sama-sama anak bangsa dan setanah air, betul kan ya? Oke. Dan selanjutnya saya akan memberikan sedikit klarifikasi dulur-dulur ya, terkait kenapa kok sampai Pagar Nusa diberitakan merusak fasilitas umum maupun yang lainnya. Di sini kalau dikatakan salah, ya kita akui salah. Kembali tadi kan ya, semua orang mempunyai kesalahan dan pasti bisa melakukan kesalahan, seperti itu. Dan di sini saya akan mencoba memberikan
sedikit kronologinya. Kenapa kok sampai ada terjadi tersebut? Itu gini dulur-dulur ya. Ketika dari dulur-dulur Paganusa itu pulang dari Polrestabes Surabaya, itu nggak lancar dulur-dulur ya. Ini saya mencoba belak-belakan saja. Ini sesuai dengan informasi yang saya dapat dari dulur-dulur yang ikut juga pada rombongan tersebut. Itu seperti apa sih Kang kronologinya? Gini Kang, gini. Nah, sekarang saya akan mencoba menjawabnya. Ketika pulang, dulur-dulur dari Paganusa yang arah ke Bojonegoro itu berulang kali dipancing emosinya dari oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Kita dilempari batu dari sawah, kita dilempari apalah seperti itu. Dan tepatnya pas waktu di Dekat Lamongan itu juga ada oknum dari organisasi yang lain memancing emosi dengan melempar batu terhadap kepada rombongan kami, seperti itu. Jadi ya namanya orang banyak ya, sudah sangat repot untuk dikontrol kalau orang banyak. Nah, ketika kita dilempari, dipancing emosi, siapa sih yang nggak sedikit emosi kalau dipancing seperti itu? Kita dilempari batu, ya otomatis namanya massa ya langsung geruduk, kejar, dan ternyata oknum tersebut masuk ke kampung. Ya namanya orang banyak ya, saya tidak bisa itu. Dan akhirnya ya terjadi hal tersebut. Kalau tidak ada pemicu terjadinya tersebut, nggak mungkin lah kita semena-mena merusak fasilitas umum, tidak mungkin lah. Kita juga pasti mikir, nah seperti itu. Karena ya itu tadi ada istilahnya apa ya, pemancingan emosi kepada dulur-dulur Paganusa yang lewat, yaitu tadi sampai terjadi seperti itu. Tapi kalau urusan salah ya kita tetap salah, namanya juga melakukan seperti itu ya salah. Kita juga akui kesalahannya kok. Insya Allah dulur-dulur Paganusa kalau salah ya salah kok, pasti mengakui. Dan hal tersebut juga diproses di jalur hukum, kayaknya sudah selesai. Jadi ya kita aman ya. Oke. Dan semoga saja itu hal-hal seperti itu ya jangan sampai terulang lagi lah. Oke ya, ini saya menjelaskan kronologinya seperti itu. Dan mungkin cukup itu dulur-dulur semua yang bisa saya bahas pada kali ini ya. Semoga ini dapat memberikan pencerahan dan inti dari video pada kali ini. Yuk mari kita bersama-sama saling bersinergi, saling mendukung, jangan saling menyalahkan ataupun mengumbar kesalahan dari dulur-dulur kita, sehingga perpecahan-perpecahan itu semakin naik. Provokasi di bawah ini sangat luar biasa. Ya marilah kita saling berjabat tangan lagi. Apabila salah ya saling mengingatkan dengan yang baik. Dan kita saling merasa salah, kita ketahui kesalahan kita masing-masing, dan mari kita perbaiki bersama-sama. Dan semoga kasus ini segera selesai dan pelaku pengeroyokan segera tertangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Karena kasihan dulur-dulur ya. Coba bayangkan saja itu terjadi pada keluarga kalian semua. Kalian pasti tidak akan terima apabila keluarga kita merenggut nyawa dan tanpa ada kejelasan hukum. Saya yakin itu kita semua pasti tidak akan terima, dan itu juga dirasakan oleh keluarga. Beneran dulur ya. Jadi di sini kami tidak ada maksud lain ya, cuma ingin menyampaikan aspirasi kita. Ayolah Pak, diselesaikan permasalahan ini. Kita sudah bersabar menunggu dan kita mencoba patuh dan percaya terhadap kinerja dari kepolisian seperti itu. Oke dulur-dulur semua ya. Jadi intinya jelas ya, kita jangan terus-terusan seperti ini, kita jangan terus-terusan saling menyalahkan. Oke dulur-dulur semua ya, sudah jelas ya. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mohon bagikan video ini sebanyak-banyaknya apabila dirasa penting untuk dibagikan. Dan jangan lupa tinggalkan komentar, mau bertanya silakan, mau diskusi silakan, tapi jangan saling hujat ya, nggak enak dulur-dulur ya. Kepingin ngapusi kalau saling hujat di komentar, aduh. Oke, tetap jaga terus perdamaian, mulai dari kita masing-masing. Itu. Ingat, kita semua bersaudara. Jangan sampai kita mau dipecah belah dan terus-terusan merasa yang paling benar. Oke, dulur-dulur semua, cukup dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di video selanjutnya.